Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa tanggal 26 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Malam itu, udara dingin menusuk tulang. Di tepi danau tampak Saleha berdiri terpaku, tubuhnya gemetar antara rasa takut dan keputusasaan. Nando, suaminya yang begitu ia sayangi, telah terjatuh ke dalam air yang dingin dan gelap. Tangannya masih terulur ke arah Nando, meski kini tak ada lagi yang bisa ia raih selain kekosongan. Sebelum terjatuh, Nando sempat memanggil namanya dengan suara penuh harap, tapi jarak yang memisahkan mereka terlalu jauh untuk diselamatkan. Air yang tadinya tenang kini bergolak, menciptakan riak-riak terakhir sebelum akhirnya kembali diam, seolah menyembunyikan keberadaan Nando di kedalaman. Saleha merasa waktu berhenti, tangisnya pecah dan ia berlari menyusuri tepian berharap menemukan tanda-tanda Nando. Tapi tak ada apapun selain bayangan dirinya di air. Pikiran-pikiran buruk menghantui benaknya, tapi ia berjuang melawan ketakutan itu. Dengan sisa keberaniannya, ia berteriak meminta tolong, berharap ada seseorang di sekitar yang bisa membantunya. Dalam hati kecilnya, ia tak berhenti berdoa, memohon keajaiban agar Nando kembali dalam pelukannya. Sementara itu, Yuda berdiri di tepi danau dengan nafas tersenggal. Tubuhnya bergetar antara lelah dan panik. Perkelahian dengan Nando tadi berlangsung sengit, meskipun Yuda memiliki keunggulan fisik. Sementara Nando, meski dalam kondisi lemah, sempat memberikan perlawanan yang tak terduga. Pukulan keras dari Nando bahkan sempat mendarat di wajah Yuda. Namun, kelemahan fisik Nando menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh Yuda. Dalam satu gerakan terakhir, Nando kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam danau yang gelap. Yuda hanya bisa terdiam, menatap air yang bergolak, pikirannya kacau, tapi suara deru mesin mobil yang mendekat mengingatkannya pada perintah Aryo. Aryo turun dari mobil dengan langkah tenang. Ia segera menarik Yuda untuk masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan, Yuda dengan suara gemetar menceritakan kejadian yang baru saja terjadi, termasuk bagaimana Nando terjatuh ke danau. Namun, alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Aryo malah tertawa kecil dengan nada dingin. "Ini kabar baik," ucapnya dengan nada penuh rencana. Sementara Yuda terus dihantui rasa bersalah, Aryo justru memanfaatkan situasi untuk menyusun langkah berikutnya. Dengan senyum licik, ia menyadari bahwa hilangnya Nando berarti peluang besar baginya untuk melanjutkan skema jahatnya. Bagi Aryo, Nando adalah penghalang terbesar dalam rencananya untuk merebut hati Saleha. Dengan Nando yang kini tak berdaya, Aryo berencana menggunakan Yuda untuk menggantikan posisi Nando dalam hidup Saleha. Ia sudah memikirkan setiap detail, termasuk bagaimana membuat Yuda sepenuhnya tunduk pada kehendaknya. Malam semakin larut dan dinginnya udara di tepi danau semakin menusuk. Saleha masih berdiri terpaku, tatapannya kosong menatap riak air yang berkilauan. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena kekhawatiran yang menggulung di dadanya. Pikiran tentang Nando yang entah ada di mana terus menghantuinya. Bara, Bu Sukma, dan Dani tiba dengan tergesa, membawa sedikit harapan dalam kekalutan itu. Dani segera menghubungi tim SAR, suaranya tegas meski wajahnya menyeratkan kecemasan yang sama. Mereka semua berharap tim penyelamat dapat segera menemukan Nando sebelum terlambat. Melihat kondisi Saleha yang tampak rapuh, Dani mencoba meyakinkannya untuk pulang. Ia berjanji akan terus mengawasi pencarian dan segera mengabari jika ada perkembangan. Bara dan Bu Sukma juga setuju, mencoba meyakinkan Saleha bahwa istirahat adalah pilihan terbaik. Namun Saleha tak bergeming, air matanya menetes saat ia berkata dengan keyakinan kuat bahwa ia tak akan meninggalkan tempat itu sebelum Nando ditemukan. Baginya, meninggalkan tepi danau sama saja seperti menyerah dan ia tak sanggup membayangkan pulang tanpa suaminya. Dengan tekad yang bulat, ia memilih untuk tetap tinggal. Meski tubuh dan pikirannya mulai lelah, diterpa kecemasan yang tak berujung.
Tim SAR bekerja tanpa henti menyisir setiap sudut danau dengan peralatan lengkap. Lampu sorot mereka memantulkan cahaya terang ke permukaan air yang tenang, namun menyimpan misteri di kedalamannya. Gerakan mereka terkoordinasi dengan baik, setiap anggota fokus pada tugasnya. Meskipun salah satu dari mereka sempat menyampaikan kemungkinan buruk bahwa Nando mungkin telah tenggelam, namun semangat mereka tidak surut. Setiap orang di tim itu bekerja dengan satu harapan, yakni menemukan Nando dalam keadaan selamat. Di tepi danau, Dani tak tinggal diam. Ia ikut membantu pencarian meski keterbatasannya tidak memungkinkan untuk lebih banyak terlibat. Matanya terus mengamati setiap gerakan tim SAR, berharap keajaiban datang untuk menyelamatkan Nando. Ketika Bu Sukma menghampirinya, wajahnya penuh kekhawatiran, menanyakan hasil pencarian sejauh ini. Dengan nada serius namun berusaha tenang, Dani menjelaskan bahwa ia telah melakukan segala yang ia bisa, dan sisanya kini bergantung pada usaha tim SAR. Meski demikian, ada perasaan hampa yang menggelayuti hatinya. Di sebuah lokasi tersembunyi tak jauh dari danau, Aryo berdiri dengan penuh keyakinan, memperhatikan Yuda yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan rencana mereka. Yuda kini telah menggunakan topeng yang menyerupai wajah Nando, lengkap dengan pakaian yang sama yang dikenakan oleh pria itu. Penampilan Yuda begitu menyerupai Nando, seolah-olah Nando telah berhasil ditemukan. Di bawah cahaya redup malam, Aryo memberikan arahan terakhir dengan nada penuh manipulasi, menyusun setiap langkah yang harus diikuti Yuda untuk menyempurnakan penyamarannya. Baginya ini adalah awal dari langkah besar untuk menggantikan posisi Nando, baik di kehidupan pribadi maupun lingkungannya. Yuda mendengarkan instruksi itu dengan seksama, senyuman sinis mulai terukir di wajahnya, seiring pemahaman bahwa ia akan memainkan peran yang penting. Ia tahu ini bukan hanya soal mengikuti perintah Aryo, tetapi juga tentang menunjukkan keahliannya dalam menyamar dan menipu. Dengan keyakinan yang perlahan tumbuh, Yuda bersiap menjalankan perannya sebagai Nando. Sementara Aryo dengan tatapan dingin penuh ambisi, melihat situasi ini sebagai langkah strategis untuk merebut kendali atas semua yang selama ini dihalangi oleh keberadaan Nando. Kabar penemuan Nando membawa kelegaan sementara bagi Saleha, meski hatinya tetap diliputi keraguan. Dani telah menemukan pria yang tenggelam itu dan membawanya ke sebuah pendopo. Yuda yang terlihat sangat mirip Nando diselimuti handuk tebal untuk menghalau dingin. Dani memperlakukannya dengan hangat mencoba membuatnya nyaman. Namun ada sesuatu yang aneh dalam tatapan pria itu, sebuah keganjilan yang sulit dijelaskan. Ketika Saleha tiba di pendopo, langkahnya terasa berat. Perasaan lega bercampur dengan kecemasan menyelimuti dirinya. Dari kejauhan ia menatap pria itu dan semakin dekat ia melangkah. Semakin besar keraguannya. Mata dan senyuman pria itu menyerupai Nando. Namun entah kenapa ada perasaan asing yang menyelinap di hatinya. Saleha berdiri di depan Yuda mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah suaminya. Namun nalurinya berkata lain. Ia merasa seakan-akan pria yang ada di hadapannya hanyalah bayangan samar Nando. Perasaan takut dan bingung menguasai Saleha, membuatnya sulit memutuskan apakah harus bersyukur atau justru waspada.